Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya lagi untuk kuliah online pengantar teknologi informasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan buatan. Ya. Oke ya, untuk perkembangan ilmu komputer atau teknologi informasi, sekarang ada istilah baru ya, sebenarnya baru atau lama begitu, yaitu mengenai tentang kecerdasan buatan atau istilahnya artificial intelligence ya. Nah, untuk mata kuliah ini pengantar kecerdasan buatan itu nanti ada 4 ya, breakdown, yaitu mengenai definisi kecerdasan buatan, kemudian kecerdasan buatan versus kecerdasan alami, kemudian sejarah kecerdasan buatan dan perkembangan serta aplikasinya begitu. Nah, kuliah ini memberikan prinsip-prinsip dasar dan metode utama dari kecerdasan buatan, menyiapkan mahasiswa untuk membangun sistem yang kompleks dalam kaitan kemampuan pemrosesan pintar informasi begitu ya. Nah, kita akan sedikit membahas ya mengenai kecerdasan buatan itu, yaitu dengan beberapa item pertanyaan. Bisakah mesin berpikir? Gitu ya. Kemudian jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, kenapa tidak? Dan apa yang dikatakan sebagai istilah pikiran ya, atau mind begitu. Nah, arti kecerdasan sendiri yaitu kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman gitu ya. Kemudian memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, serta menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif begitu. Mungkin kalau Anda melihat film Hollywood ya, yang stealth ya, yang pesawat buatan itu ya, pesawat buatan yang super canggih, di mana pesawat itu dirancang dengan penuh kecerdasan buatan ya. Dulu kecerdasan buatannya itu namanya EDI ya. Di situ pesawat tersebut mampu belajar ya, mampu belajar dari hal-hal di luar dirinya begitu. Di situ ada semacam apa ya, mungkin kalau istilahnya neuroscience ya. Jadi kemampuan saraf ya, saraf digital mungkin ya. Nah, kemudian juga memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu begitu. Kalau untuk saat ini kecerdasan buatan itu apa ya istilahnya digunakan atau digunakan untuk robot ya. Robot ini juga banyak untuk aplikasinya ya, penerapannya ya, bisa di transportasi, alat transportasi seperti mobil ya, kemudian mungkin juga untuk di pabrik ya dan sebagainya begitu. Nah, artificial intelligence ini merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal-hal yang dalam panduan adalah cerdas gitu ya. Sebuah studi banding bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia gitu. Artificial intelligence ini seperti contoh Anda menggunakan smartphone ya, Anda menggunakan smartphone, smartphone ini yang apalagi yang terbaru ya, terbaru dan mungkin mahal harganya,
fiturnya canggih ya, dan di situ pasti ada fitur artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Contoh saja, karena aplikasi smartphone ini dia terintegrasi dengan Google ya, sebuah vendor raksasa yang mendunia, yang mana sangat canggih sekali. Contoh saja yang paling simpel dan sering kita gunakan adalah layanan Google Map ya. Jadi di Google Map ini ketika kita sedang mencari alamat ya, tujuan, kita tinggal ngetik saja yang kita cari ya, baik itu jalan ya atau bangunan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada semacam robot yang akan mengarahkan kita ya, tentu saja hanya berupa suara yang memberikan petunjuk arahan ya, menjadi local guide ya. Jadi katakanlah dimanapun Anda berada, yang penting kawasan itu ada koneksi internet ya yang stabil tentu saja. Maka ketika Anda bepergian di suatu tempat yang asing begitu ya, cukup menggunakan Google Map begitu ya. Sehingga nanti dari Google Map ini atau aplikasi sejenis ya, sebenarnya banyak, tapi yang paling adalah Google Map. Nah, kita bisa meminta informasi dari robotnya Google ini ya. Kemudian dia akan mengarahkan belok kanan, belok kiri, kira-kira berapa jauh dan sebagainya seperti itu. Nah, kategori definisi AI atau AI Artificial Intelligence itu dikelompokkan menjadi 4 macam ya. Sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, kemudian sistem yang bertindak seperti manusia, dan sistem yang bertindak secara rasional begitu. Saya kira karena ada istilah buatan ya, dan manusia sendiri juga makhluk yang penuh dengan kekurangan ya, walaupun sistem ini itu sudah dirancang sedemikian rupa ya, tapi seperti manusia itu berarti tidak menyerupai ya, tapi tidak benar-benar seperti manusia begitu ya. Karena kalau kita lihat di beberapa film non fiksi ya, itu kan banyak sekali film-film yang menggambarkan teknologi yang canggih begitu. Bahkan ada robot yang bisa menangis, mengeluarkan air mata, kemudian bisa berpikir dan bertindak ya, bahkan mempunyai semacam kayak moral etika begitu ya. Terkadang manusianya sendiri tidak seperti manusia, tetapi malah robotnya seperti manusia begitu ya. Tapi itu tadi, bahwa kecerdasan buatan itu sendiri kalau kita flashback ke belakang, proses perancangannya pun kan memang sudah disetting, dimasukkan komen-komen, protokol, data yang yang terbaik begitu ya. Tetapi tentu saja tetap kembali ke perancangnya sendiri ya, tingkat tujuannya apa begitu. Sama dengan seperti yang kita lihat ya untuk saat ini ya, banyak sekali alat-alat mekatronika ya, robot pekerja ya di sini yang bisa digunakan di pabrik begitu ya. Atau bahkan sekarang yang lebih canggih itu kan ada mobil yang sekarang bisa berjalan sendiri tanpa harus ada sopirnya begitu. Tinggal nanti yang naik itu nyeting mau arah kemana begitu ya. Nanti mobil ini juga langsung bisa berjalan sendiri, bahkan bisa belok kanan belok kiri tanpa harus ada sopirnya ya. Kalau yang lebih umum itu sekarang ada fitur parking without driver ya. Jadi mobil itu bisa parkir, mencari, kadang-kala kan parkir itu kan tidak mudah ya. Orang bisa nyupir mobil, tetapi ketika mungkin ada tempat parkir yang agak sedikit mepet begitu, kadang-kala juga bingung gitulah.
Di teknologi kecerdasan buatan ini, ada robot yang memang di mobil tertentu begitu ya. Itu ketika kita mau parkir, mencari parkir yang pas itu cukup di setting itu parkir itu ya, maka mobil itu nanti akan eh, bisa nyeting sendiri ya, dia akan mundur sendiri, kemudian mencari parkiran yang space-nya pas, yang tidak ada apa ya istilahnya tabrakan dengan sebelahnya kan begitu. Nah, sudut pandang kecerdasan ya, kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, ya, berbuat seperti yang dilakukan manusia begitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, apa itu? Karena manusia adalah tempat lupa ya, kilap dan lupa. Maka dengan mesin yang dibuat cerdas begitu, sehingga kelemahan manusia yang lupa ya, yang kilap itu nanti bisa ditutup ya dengan mesin yang sudah disetting cerdas tadi itu. Kemudian untuk sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Gitu. Ya tadi itu seperti di pabrik untuk robot pekerja itu kalau kita melihat tingkat efisiensi dan efektivitasnya ya. Jadi ketika mungkin tapi ini juga akan menimbulkan kontraproduktif ya, karena ketika tenaga manusia nanti akan digantikan tenaga robot yang cerdas begitu ya, maka ya ini akan menjadi hal yang dilematis begitu. Tetapi kalau kita membahas mengenai sudut pandang kecerdasan buatan tadi, bahwa ada banyak sekali tugas-tugas manusia ya di dalam pekerjaan produksi itu digantikan mesin dan terbukti sangat efektif ya, karena mesin itu bisa disetting, karena mesin tidak punya rasa capek ya. Katakanlah kalau manusia itu mengerjakan sesuatu ya mungkin di 1 jam pertama ya dia bisa menyelesaikan katakanlah 10 pekerjaan begitu ya. Tapi untuk di jam kedua dan ketiga saya kira tidak mungkin ya, karena ada unsur faktor capek, lelah begitu sehingga produktivitasnya menurun begitu. Beda dengan mesin ya, ketika disetting dia harus mampu memproduksi sesuatu dalam 1 jam, katakanlah ada 10 item, 100 item, 1000 item gitu kan. Maka di jam kedua juga akan sama. Nah ini kan sesuatu hal yang luar biasa sekali. Oke, saya kira itu saja dulu untuk pembahasan AI ya, atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Nanti kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk login ke Seakad dan beri komentar hadir di video yang saya upload. Terima kasih sudah bergabung. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.